kami rindu Tuhan, bawa kami masuk dalam hadirat-Mu lebih lagi Tuhan. Sujud di altarnya, ku bawa hidupku, ku terima anugerahnya, diampuniku dan bebaskanku. Kau ubah hidupku, barui hatiku, sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Kami mau sujud di altar-Mu Tuhan, sujud di altarnya, ku bawa hidupku, ku terima anugerahnya. Kami terima anugerah-Mu dalam hidup kami dan bebaskanku. Terima kasih buat kebebasan-Mu. Dia ubah hidupku. Kami terima kebebasan yang dari Engkau. Barui hatiku, sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Saat ini apa yang kau butuhkan dari Tuhan? Percaya Tuhan itu memberi hari ini. Saat kita membawa hidup kita di hadapan Tuhan, izinkan Tuhan memberkati setiap kita. Hari ini kita terima kebebasan. Hari ini kita terima kesembuhan. Hari ini kita terima kelepasan. Hari ini kita terima terobosan. Sujud di altarnya, ku bawa hidupku, ku terima anugerahnya, diampuniku dan bebaskanku.
memandang keindahan-Mu. Ku berikan semuanya, semuanya yang melihat keindahan-Mu, ingin menyenangkan hati-Mu, oh Tuhan. Jadikan aku indah yang Kau pandang mulia, seturut karya-Mu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepadamu, tak ada setia kepadamu, Tuhan. Jadikan aku indah yang Kau pandang mulia, seturut karya-Mu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepadamu, tak ada setia kepadamu, Tuhan. Jadikan kami indah, indah yang Kau pandang mulia, seturut karya-Mu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepadamu, tak ada setia kepadamu, Tuhan. Jadikan aku indah yang Kau pandang mulia, seturut karya-Mu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepadamu. Engkau harapan kami, Tuhan. Dan setia kepadamu, Tuhan. Jadikan aku indah yang Kau pandang mulia. Kami percaya Tuhan, Kau yang menjadikan setiap kami indah di dalam hidupmu. Karya-Mu bekerja di dalam setiap kami hari ini, menjadikan kami indah bagi kemuliaan-Mu. Tak ada setia kepadamu, Tuhan. Jadikan kami, jadikan aku indah yang Kau pandang mulia, seturut karya-Mu di dalam hidupku. Ajarku berharap, amin, hanya kepadamu, tak ada setia kepadamu, Tuhan. Jadikan
Tuhan. Kemuliaan di balik salibnya, karena ku nyatakan kemenangan darimu. Kekuatanku, harapanku dalam Kristus. Kami percaya ada kemuliaan di balik salibnya. Karena Tunya kami akan menyatakan kemenangan yang darimu Tuhan. Kekuatanku, harapanku dalam Kristus. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri sebab hari ini, amin, Tuhan adakan syukur bagimu. Terima kasih Yesusku. Kami naikkan syukur kami bagimu Tuhan, buat setiap anugerah kemenangan yang sudah Kau berikan buat setiap kami. Sebab hari ini, amin, Tuhan adakan syukur bagimu. Terima kasih Yesusku. Kami memuji-Mu Tuhan. Anugerah yang Kau beri sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri sebab hari ini Tuhan adakan. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur, kami bersyukur, kami bersyukur. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri. Terima kasih Tuhan. Amin. Thank you Jesus. Syukur bagimu.
dele de kiara bakora masheke de kere kiara takabara sore de kendara bashaka takara bakora bakara yala baso jika besaranmu kebesaranmu Tuhan ajaib Tuhan ajaib Tuhan ajaib tempat ini penuh kemuliaan-Mu. Tempat ini penuh kemuliaan-Mu. Biarlah kudusan-Mu, kesucian-Mu menguasai tempat ini Tuhan. Tuhan, tempat ini penuh kemuliaan-Mu. Kami semua dipenuhi kemuliaan-Mu Tuhan. Kemuliaan-Mu, tempat ini penuh kemuliaan-Mu. Sucilah Tuhan, kami semua penuh kemuliaan-Mu. Kami semua penuh kemuliaan-Mu. Engkau yang mengubah kami dari kemuliaan pada kemuliaan Tuhan. Tuhan, kami semua penuh kemuliaan-Mu. Biar setiap terang kami Tuhan makin bersinar seperti remang tengah hari. Kami semua penuh kemuliaan-Mu. Sucilah Tuhan, bumi penuh kemuliaan. Kami memberkati Indonesia, berkati tempat ini. And the angels cry, holy, all creation
are lifted high, O Lord. You are holy forever. Yes, Lord, you are so holy. To the King of Kings, Jesus, we cry, holy, holy, holy. You are lifted high, holy, holy forever. And the angels cry, holy, all creation cries, holy, you are lifted high, holy, holy forever. Hear your people sing, holy, to the King of Kings. You are the King of Kings, Lord. You are always be holy, holy forever. You are holy, and the angels cry, holy, all creation cries, holy, you are lifted high, holy, holy forever. Hear your people sing, holy, to the King of holy, you are always be holy, holy forever. Holy, all creation cry, holy, holy, holy. You are holy, Lord. You are lifted high, Lord. You are holy forever. Hear your people sing, holy, you are holy. The King of Kings, Holy, Jesus, you will be you are always be holy, Lord. holy forever. You are holy, Lord. Your name above all names, Jesus. We praise you, Lord. Jesus, you are mighty. Jesus, you are mighty. You are so great. You are so holy. Holy forever. Jesus, you're a people say, holy,
kepada kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan buat hadirat-Mu. Terima kasih buat kasih karunia-Mu. Terima kasih buat nikmatnya, indahnya. Kami bawa kami tenggelam di dalam kasih sayang-Mu. Kami tahu kami tidak pernah Kau tinggalkan sendirian. Kami tahu kekuatan kami lahir daripada Engkau. Bapa, biarlah kebenaran-Mu termatrai di dalam setiap kehidupan kami. Roh Kudus, tuntun hamba-Mu ini bukan karena hamba-Mu layak atau bisa, tapi karena Roh-Mu yang mengerjakan segala sesuatu melalui hamba-Mu. Roh Kudus, ambil alih seluruh ibadah pagi ini. Hanya nama Yesus saja yang dipermuliakan. Biarlah Tuhan, setiap kami mampu menjadi seperti yang Kau mau. Biar kebenaran-Mu membangkitkan kami, menguatkan kami, dan memberikan kami kemampuan untuk jadi seperti serupa dengan Engkau. Terpuji nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Shalom. Ya, kalau yang mau duduk di bawah silakan ya, karena kok rasanya rada aneh ya, harus lihat ke atas gini ya. Mungkin bisa duduk di agak depan ya, kosong kok itu ya. Ya, pagi ini saya tadi sangat diberkati oleh Cemeri ya, dia sempat share rema yang dia dapat daripada firman yang dia baca ya. Mungkin Cemeri kamu mau share sebentar? Hah? Ayo share sebentar. Yang anggur. Ya, tadi itu kan sebenarnya tadi ya saya ini terkagum ya sama Tuhan ya. Saya ini mengucap syukur sama Tuhan karena sebenarnya tadi pagi itu saya tuh bangun dengan keadaan yang maksudnya tiba-tiba itu ada satu ketakutan yang mencengkeram saya seperti itu ya. Itu muncul semua, waduh kerjaan, waduh pelayanan, waduh semua itu seperti numpuk seperti kayak ada batu-batu yang disusun gitu ya, langsung brak gitu ya. Jadi brak, jadi kayak pendek gitu ya. Tetapi waktu itu saya berdoa sama Tuhan dan waktu saya sudah selesai doa, saya tuh buka WA gitu ya. Saya buka WA, saya lihat wah, C. Petrus tuh kirim voice note pagi-pagi sekali. C. Petrus sudah kirim voice note ya. Dan doanya C. Petrus tuh begitu menguatkan saya gitu ya. Dan waktu itu saya juga terus selesai itu terus saya itu baca firman gitu ya. Saya baca firman itu tentang tentang kejadian perkawinan di Kana. Nah, tapi hari itu apa yang saya dapat itu rodok beda gitu ya dari apa yang biasanya dijelaskan orang-orang. Saya lihat perkawinan di Kana ini kok seperti satu perjalanan rohani gitu ya. Ketika 3 hari awal itu orang di sana ada perkawinan di Kana untuk 3 hari ya. Itu seperti saya itu dibawa masuk di dalam perjumpaan dengan Tuhan. Waktu itu Tuhan itu datang ya toh. Saya undang Tuhan itu datang. Jadi kayak saya itu yang dalam posisi pernikahan itu saya gitu ya. Saya undang Tuhan itu datang masuk di rumah bersama dengan murid-muridnya gitu ya. Ada orang-orang yang mengajar. Mungkin dalam kehidupan saya seperti ada orang-orang yang datang mengajar. Tapi sampai satu titik saya itu kehabisan anggur gitu ya. Kehabisan anggur, saya merasakan kering gitu ya. Mungkin itu C. Petrus bilang gini ya. Mungkin anggurnya belum habis tuntas gitu ya. Belum benar-benar sampai titik darah penghabisan, tapi sudah hampir habis gitu ya. Kayak kekuatannya itu begitu kecil. Untuk hari-hari itu begitu kering, begitu kecil seperti itu ya. Dan itu yang saya rasakan terutama hari-hari ini gitu ya. Tetapi di situ Tuhan itu cuman bilang ya, waktu itu Tuhan ingat sediakan tempayan-tempayan seperti itu ya. Tempayan-tempayan itu kan ada tempayan-tempayan yang buat cuci kaki ya, ada 6 ya. Nah, tempayan-tempayan itu isian terus saja dengan air gitu ya, isian dengan air. Itu mungkin tempayan yang tidak berharga, tempayan yang
yang untuk sebenarnya untuk mencuci kaki, tapi itu isian terus dengan air. Dan saya waktu itu mendapatkan gini ya, isian terus dengan firman. Walaupun kamu mungkin kerasa anggurmu habis gitu ya, anggurmu habis, tapi isian terus tempayan hidupmu ini dengan firman gitu ya, sampai firman itu begitu memenuhi kamu gitu ya. Tetapi waktu itu kan waktu itu disuruh pergi untuk ke pemimpin pesta. Waktu pemimpin pesta mencedok, itu enggak tahu kapan terjadinya ya, toh ditulis seketika gitu ya. Jadi air yang dari awalnya tawar, yang awalnya mungkin itu air biasa gitu ya. Tetapi itu di firman Tuhan itu ketika itu mengisi kita terus, kita enggak pernah tahu kapan tiba-tiba tempayan kita itu berubah menjadi anggur yang manis gitu ya, toh. Yang mungkin kamu tidak bisa, saya merasa gini ya, saya ini tidak bisa memberikan manis untuk apa ya sekitar saya gitu ya. Tetapi sampai Tuhan Yesus akan mengisi saya dengan firman, tetap ngisi firman. Nanti satu kali kamu akan menghasilkan anggur yang manis. Itu tiba-tiba menjadi manis gitu ya. Menjadi anggur manis, dan itu adalah anggur yang terbaik gitu. Mungkin anggur yang disediakan sebelumnya itu anggur yang kualitas apa gitu ya. Tapi ini adalah anggur yang terbaik dan itu sudah disiapkan. Maksudnya biasanya kalau orang pesta ya enggak mungkin dia itu menyiapkan yang terbaik dulu gitu ya. Yang jelek-jelek itu kalau biasanya pesta yang bagus itu dikeluarkan duluan, nanti kalau orang sudah puas-puas nanti yang jelek-jelek baru dikeluarkan. Tetapi kalau Tuhan itu apa yang kamu alami yang dulu mungkin baik gitu ya, tetapi Tuhan itu akan membuat yang lebih baik, apa yang nggak pernah kita pikirkan, itu yang Tuhan itu sediakan gitu ya. Nah, apa yang ditaruh, ya mungkin ini yang sedikit buat saya GR gitu ya. Maksudnya Tuhan itu nyiapkan, mungkin sekarang belum kelihatan gitu ya, tapi Tuhan, saya merasa gini ya, Tuhan itu nyiapkan saya untuk nanti, untuk di akhir zaman gitu ya, bisa jadi menghasilkan sesuatu yang manis untuk Tuhan kayak gitu ya. Itu maksudnya saya ini disimpan, saya ini dalam posisi sedang disimpan untuk nanti dikeluarkan. Ini loh, kamu tak keluarkan sudah jadi manis gitu ya. Amin. Ya mungkin itu Ya. dari saya. Ya, terima kasih Cik Mary. Saya mungkin melengkapi sejenak ya. Karena sebenarnya bukan mau bahas itu, tapi enggak apa-apa, ini cuma melengkapi karena saya diberkati. Saya percaya bahwa perkawinan di Kana awal mereka sudah menyajikan anggur ya. Itu seperti gambaran musim yang lama ya. Musim yang lama mungkin kita sudah cukup manis untuk berdampak untuk orang di sekitar kita. Tapi di musim yang baru di mana Tuhan itu sepertinya ada sesuatu yang baru yang Tuhan mau kita itu naik level. Makanya kita itu seperti bejana yang dikosongkan ulang, diisi firman. Setiap kali kita diremukkan oleh Tuhan ya, kita ngalami kita kosong, rasanya enggak pernah enak saudara. Seperti rasanya babak belur sudah koyak semua. Tapi di masa-masa titik terendah kita itu, Tuhan mau kita apa? Tetap bertindak benar, tetap berpikir benar, tetap punya perasaan yang tepat, yang benar. Maka itu diisi air. Di waktunya Tuhan kita dijadikan anggur yang lebih kualitinya lebih bagus daripada sebelumnya. Maka di situ dampak kita itu jadi lebih luas, lebih indah ya. Itu menjadi penghiburan untuk setiap kita ya. Dimana mungkin musim ini kita merasa kering gitu ya. Dan ini agak berkaitan sedikit dengan firman yang akan saya bagikan yang daripada Nehemia tentang membangun tembok. Saya ada satu buku yang saya beli ya daripada Marilyn Hickey. Dia buku itu adalah Everything About Jesus. Semua itu tentang Yesus. Kalau kita baca di sini ya Alkitab kita itu seringkali salah kaprah. Kita itu seringkali baca apa yang harus kita lakukan, apa yang tidak boleh kita lakukan. Kita bukan orang perjanjian lama yang hidup ikuti hukum apa yang boleh, apa yang tidak boleh. Tapi kita adalah orang yang perjanjian baru di mana kita harus menemukan Yesus di dalam hidup ini. Kalau kita menemukan Yesus, otomatis kita ngerti apa yang boleh, apa yang tidak boleh. Lebih tepat karena kita bukan ngerti hukumnya, kita ngerti hati Tuhan di balik setiap hukum yang Dia berikan. Ya, dan kalau kita baca kitab Nehemia, tadi saya sempat share di grup pagi-pagi satu itu link Facebook yang saya terima daripada Pak Stefanus pagi-pagi ya tentang Daud dan Goliat. Ini saya intermezzo ya, soalnya saya nggak tahan, saya mesti share ini. Ini dia bilang seringkali kan kita diajarkan kita harus jadi kayak Daud, kita harus kuat terhadap Goliat.
Tapi ternyata siapa itu Daud kita? Kita itu seperti pasukan Israel, Daud kita itu Kristus. Dia yang melawan Goliat kita. Kita itu yang ketakutan melawan, tapi Tuhanlah yang melawan Goliat kita ya. Dan ketika waktu pujian penyembah dinaikkan, Cemeri menyanyikan jadikan aku indah. Saya percaya tadi waktu C. Esther mungkin menangis karena kita tahu ya jadikan aku indah itu sakit ya. Bukan jadikan aku indah itu cuma asal nyanyian yang kita keluar dari mulut kita mendayu-dayu perasaan enak. Jadikan aku indah itu babak belur saudara. Jadikan aku indah itu siap diremukkan Tuhan. Siap diolah semua ego perasaan siap habis-habisan. Makanya waktu kita nyanyi jadikan aku indah itu sakit sekali sebetulnya. Tapi saya percaya waktu saya merenungkan pujian penyembahan itu dan saya lihat catatan saya ingat saya mau membagikan tentang membangun tembok kebenaran. Dan saya ingat buku Marilyn Hickey yang Everything is about Jesus, semua itu tentang Yesus. Berarti apa? Hari ini saya mau membagikan tentang membangun tembok, tentang kisah Nehemia. Saya percaya Nehemia itu adalah gambaran daripada Yesus yang akan menuntun kita membangun tembok bersama kita, memampukan kita membangun tembok kehidupan kita masing-masing. Oke, mungkin saudara kalau pernah baca firman ya, kita tahu bahwa Nehemia itu adalah seorang juru minumnya raja ya. Dan dia itu diberikan Tuhan beban untuk kembali ke kota Yerusalem untuk membangun tembok yang runtuh ya. Waktu saya membaca ini, dulu saya membaca sebagai satu cerita, ya cerita bagaimana Nehemia ini membangun tembok orang Israel, tembok Yerusalem. Tapi kali ini berbeda, waktu saya membaca Tuhan itu seperti berbicara secara pribadi kepada saya. Dan Tuhan menyingkapkan bahwa tembok, apa itu tembok? Saya percaya gini ya saudara, kita harus advance, naik level ya. Baca firman, kita awal baca sebuah cerita. Lalu mungkin kita baca apa yang harus kita lakukan. Lalu kita menemukan hati Bapa. Pada akhirnya setiap firman yang kita baca itu harus berbicara secara pribadi. Apa yang bisa kita lakukan. Seperti tadi Cemeri itu, saya percaya itu pewahyuan pribadi ya. Dan bukan kalau orang bilang di luar konteks ya, kita harus ngerti konteksnya utama terlebih dahulu apa. Tapi seiring kita bertumbuh, firman itu kan hidup. Tuhan itu bicara sama kita secara pribadi tentang apa yang kita alami ya. Jadi kalau kita bilang Nehemia itu membangun tembok Yerusalem yang runtuh. Kita tahu bahwa tembok Yerusalem yang runtuh itu karena serangan musuh pada zaman itu ya. Dan Nehemia itu digerakkan Tuhan untuk memanggil, mengerahkan orang-orang Israel kembali membangun tembok ya. Dan di Nehemia 3 kita lihat siapa saja yang membangun tembok. Saya tidak buka ya, nanti kelamaan. Di Nehemia 3 itu berbagai macam kalangan, latar belakang orang dalam berbagai macam pekerjaan, tukang emas, tukang rempah-rempah, mereka semua membangun tembok bersama berjejeran ya, mereka membangun tembok Yerusalem. Apa itu tembok? Tembok Yerusalem itu tembok kota yang melindungi ya, melindungi kota Yerusalem. Zaman dulu kalau temboknya tinggi kokoh itu musuh enggak bisa dari luar nyerang kota ya, seperti kita tahu tembok Yeriko ya, itu jadi tembok Yerusalem. Tapi waktu itu tembok Yerusalem itu sudah runtuh karena sebelumnya Yerusalem itu sudah dikuasai ya, dikuasai oleh musuhnya. Dan kalau kita tahu arti Yerusalem itu artinya kota damai, ya kan? Kenapa Yerusalem dikatakan sebagai kota damai? Karena di situ di mana Raja Shalom itu bertahta, ya. Jadi kita tahu kota Yerusalem itu seperti kehidupan kita. Kalau Tuhan itu bertahta, maka kita itu damai, ya. Dan kalau kita baca Yesaya 32 ayat 17, di mana ada kebenaran, di situ akan tumbuh damai sejahtera, dan akibat kebenaran ialah ketenangan dan ketentraman untuk selama-lamanya. Ya, tembok kota itu kan dibangun untuk melindungi orang-orang yang tinggal di kota itu. Ya, Tuhan memberikan saya pengertian seperti ini. Manusia itu kan jatuh waktu zamannya Adam dan Hawa, manusia itu jatuh di dalam dosa. Sehingga apa? Kita itu kehilangan kemuliaan Tuhan, kita kehilangan hubungan dengan Tuhan. Dan karena kita kehilangan kemuliaan Tuhan, koneksi perlindungan Tuhan, kita itu hidup kayak di dalam kutuk ya. Kita harus mulai bekerja keras, kita tidak lagi beresponsif terhadap tuntunan Tuhan, tapi kita lebih bereaktif terhadap apa yang terjadi di sekitar kita. Ya, misalnya orang ini ngomong, kita tersinggung, kita ngalami kejadian ini, suasana hati kita langsung anjlok gitu ya. Kita ini kayak orang yang mudah digoyahkan oleh apa yang terjadi di sekitar kita. Ya, kalau kita baca Amsal 25 ayat 28.
itu mengatakan bahwa orang yang tanpa kendali atas rohnya. Ini kalau terjemahan baru mungkin kurang jelas ya. Saya lupa ini terjemahan apa, mungkin ILT 3 ya. Kalau Inggris kan a man that has no rule on his spirit. Jadi orang yang tidak bisa mengendali tanpa kendali atas rohnya, bagaikan kota yang dirobohkan tanpa tembok. Jadi ini digambarkan bahwa kalau kita tidak dipimpin roh, tanpa kendali atas rohnya, berarti kita tidak dipimpin oleh roh ya. Kalau kita tidak dipimpin oleh roh, kita itu seperti kota yang temboknya rubuh. Seperti yang di Nehemia. Apa yang dikatakan di Nehemia bahwa Nehemia kembali membangun tembok yang rubuh. Kita pun sama ya. Waktu awal kita percaya kepada Tuhan, kehidupan kita itu masih seperti tembok yang rubuh. Kita itu tidak dipimpin roh, saudara. Kita itu orang sakar PDW gitu ya, karena kita kan belum mengenal Tuhan dulunya, bertobat baru mau mulai mengenal Tuhan ya kan. Jadi kita itu masih nggak bisa menguasai diri, kita nggak bisa mengizinkan diri kita dipimpin roh. Jadi apabila kita tidak dipimpin Roh Kudus, kita itu seperti tembok yang rubuh. Dan jadi apa itu arti rohaninya membangun tembok? Membangun tembok itu menghidupi kebenaran yang dipimpin oleh Roh Kudus ya. Jadi kalau tembok yang kita bangun itu rapi, tinggi, tidak ada celahnya, musuh itu tidak dapat menyerang ya. Tapi kalau kita membangun tembok, batanya, kadang-kadang kita manusia ya, kita itu ada waktunya kita pakai kekuatan diri kita membangun tembok kita. Kita itu mau cepet-cepet, jadi mungkin luluh semennya itu nggak padat, mungkin batanya kropos-kropos ya, pokoknya cepet ya gitu ya. Dan kadang-kadang karena kita tergesa-gesa, tembok kita itu bukan tembok yang dibangun oleh fondasi kebenaran yang mutlak. Kadang-kadang ada kebenaran yang masih setengah-setengah gitu ya. Dan kalau tembok kita itu ada yang lubang, ada yang kropos, atau mungkin ada luluhan semen yang gak padat, itu suatu saat tembok kita itu pasti akan goyah gitu. Karena Tuhan itu mau kita membangun hidup kita di ataskan kebenaran yang mutlak ya, bukan kebenaran yang setengah-setengah. Sedangkan kita tahu di hari-hari akhir zaman ini, kita tahu bahwa banyak ajaran-ajaran yang sesat ya saudara, yang mungkin kalau kita tidak bertumbuh sampai kedewasaan tertentu, kita nggak bisa membedakan kalau itu ajaran salah. Karena ajaran itu terlihat baik, sepertinya menyenangkan kedagingan kita gitu ya, wah ikut Tuhan ini enak, tapi bukan satu kebenaran yang memurnikan kita gitu ya. Dan kalau tembok kita itu masih kropos atau belum kokoh, suatu saat kita itu akan ada perombaan ya di bagian tembok-tembok yang masih belum kuat itu. Dan bagaimana kita membangun kehidupan rohani kita dengan kebenaran yang dipimpin roh itu menentukan seberapa kokoh kita dapat berdiri di hadapan Tuhan. Ya, kalau tembok kita kuat, meskipun serangan itu ada, kita itu tidak akan runtuh ya, rubuh ya. Tapi kalau kita diizinkan roboh, itu karena ada tembok-tembok yang masih berlubang. Tapi kita juga bukan orang yang harus putus asa ya kalau Tuhan itu merobohkan sebagian daripada tembok kita untuk membangun ulang kita. Karena apa? Saya percaya bahwa Tuhan itu tidak pernah terlambat menebus setiap kelemahan kita ya. Makanya saya bilang Nehemia ini dia turut membangun dan dia menjagai orang yang membangun tembok. Itu artinya apa? Nehemia gambaran daripada Tuhan. Bukan kita yang membangun kehidupan kita sendiri ya di dalam kebenaran Tuhan. Tapi Tuhanlah yang bekerja sama dengan kita. Jadi kalaupun ada tembok-tembok yang dirobohkan, sesaat rasanya sakit sekali gitu ya. Mungkin dirobohkan ya babak belur saudara ya. Perasaan kita pasti tidak enak ya. Sudah gak gampang dibangun-bangun kok masih dirontokkan. Tapi saya percaya Tuhan itu melindungi. Tuhan itu seperti Nehemia ya, dia bukan hanya membangun bersama kita, bahkan Nehemia itu juga megang senjata loh. Jadi apa ya, ketika tembok kita dirubuhkan, mungkin sesaat itu tembok kita jadi agak lebih rendah, jadi rentan untuk terima serangan musuh ya. Serangan musuh itu apa? Intimidasi yang mengacaukan pikiran kita, membuat kita bingung, membuat kita selalu godaan-godaan untuk punya perasaan mengasihani diri, mungkin perasaan aduh Tuhan aku ndak layak, perasaan aku kok gagal, kok aku ndak bisa, atau bingung atau apa. Itu serangan-serangan dari panah api dari musuh ya. Tapi percaya Tuhan itu, Nehemia itu seperti Tuhan, dia membawa senjata ya. Untuk apa? Untuk juga melindungi pikiran kita. Makanya waktu kita membangun tembok, kita juga harus
selalu mengenakan pikiran Kristus, menjaga. Karena di saat kita itu berada di titik rendah, di situ bersamaan ada dua hal. Tuhan bisa membentuk kita menjadi semakin indah, atau musuh bisa mengacaukan untuk kita kalah. Tapi kita harus percaya bahwa kemenangan sudah dimenangkan dan ada Nehemia kita, ada Yesus kita yang bersama kita. Jadikan itu momen di mana Tuhan akan mungkin merontokkan, tapi dia akan memeras anggur yang termanis dari hidup kita, ya. Orang yang kokoh itu, yang membangun kokoh itu seperti orang yang merdeka, ya. Bukan tidak ada serangan, karena serangan itu adalah selalu hal yang dilemparkan oleh si jahat kapanpun. Tapi ketika kita kuat, serangan itu tidak bisa tembus, ya. Alkitab kan berkata di 2 Korintus 3 ayat 17. Sebentar saya bacakan ya, 2 Korintus 3 ayat 17. 2 Korintus 3 ayat 17. Sebab Tuhan adalah roh, di mana ada roh Allah di situ ada kemerdekaan. Yohanes 8:32. Dan kamu akan mengetahui kebenaran dan kebenaran akan memerdekakan kamu. Seperti saya katakan tadi, membangun tembok itu bukan hanya membangun kebenaran, tetapi kebenaran yang dipimpin roh. Saya sering ingat Pak Guana kan sering katakan, ikut Tuhan itu kayak main kungfu ya saudara ya. Tuhan itu dia seperti domba, tapi dia juga bisa seperti singa ya. Dia bisa seperti merpati, tapi dia juga bisa cerdik gitu ya. Jadi Tuhan itu enggak suruh kita tulusin nelongso terus, tidak seperti itu. Kapan kita harus tegas, kapan kita harus lemah lembut, kapan kita harus cerdik, kapan kita harus merelakan. Kita mesti ngerti ya, dan itu Roh Kudus yang memimpin kita. Kapan kita pakai senjata kebenaran apa untuk musim apa. Bukan kita itu pakai hukum mati ya. Kalau hukum mati kan saklek, gini harus gini terus, enggak. Karena kalau kita lihat di Alkitab ya, kapan kita boleh marah, kapan kita harus ngalah, itu selalu ada saudara ya. Kapan kita mainkan senjata kita, itu dipimpin Roh Kudus. Makanya membangun tembok itu bukan hanya membangun kebenaran, tapi kebenaran yang dipimpin Roh Kudus ya. Jadi kita mengerti kapan kita bertindak, apa yang harus kita tindai, itu sangat penting ya. Di situ kita belajar untuk kebenaran itu bukan jadi hukum yang mati, tapi menjadi hukum yang memerdekakan, membebaskan kita. Jadi meskipun musuh itu mungkin bisa menyerang, tapi serangan itu tidak bisa mematikan kita gitu ya. Ya, kita akan merdeka ketika kita memiliki gaya hidup yang dipimpin oleh Roh Allah ya. Kebenaran itu firman. Enggak ada orang yang enggak ngerti firman, enggak suka firman bisa dipimpin Roh Allah itu. Tidak ada, hanya cuma karena kita merasa kita batin-batinan sama Tuhan, berarti kita dipimpin Roh Allah. Tidak ada saudara ya. Kalau kita mau dipimpin Roh Allah, kita harus menyukai firman. Hanya yang menyukai firman baru bisa dipimpin Roh Allah, karena Roh Allah itu roh kebenaran. Dia menuntun sesuai karakternya dia. Kalau tidak kenal, tidak bisa dipimpin roh. Ya, maka untuk kita mau dipimpin roh kebenaran tuh harus suka berdoa dan suka merenungkan firman. Ya, kebenaran firman yang kita hidupi itu membangun tembok yang memerdekakan kita dari serangan tipu daya godaan iblis. Tanpa kebenaran yang dipimpin Roh Kudus, kita itu seperti tembok yang roboh, yang rentan termakan terhadap setiap serangan. Hidup kita itu seperti ditentukan oleh kekuatan-kekuatan yang daripada luar ya, karena seperti musuh ya. Mereka waktu mau nyerang itu kan musuh dari luar nyerangnya kan. Jadi banyak dari kuasa-kuasa dunia ini yang bekerja, yang kita nggak lihat. Mereka tuh mau menjatuhkan kita. Menjatuhkan kita itu apa ya saudara ya? Bukan menjatuhkan, oh bisnismu bangkrut, siapa ini sakit. Bukan itu. Menjatuhkan adalah melemahkan imanmu. Pada akhirnya dia pakai semua kejadian untuk apa? Untuk kamu buang Tuhan. Dia mau kamu melepaskan keselamatanmu. Itu yang iblis jadikan. Tapi kalau kita mengerti kebenaran, kita itu dimampukan Tuhan itu rela ya. Rela menanggung hal yang harus kita tanggung demi menghidupi kebenaran ya. Seperti tadi yang dikatakan, siapa yang harus membangun tembok itu? Bukan saya saja ya, atau bukan pendeta saja, tapi setiap kita ya, Pak Mingci juga, The Angel juga, setiap orang percaya itu harus membangun tembok. Dan dikatakan di Nehemia 4 ya, Nehemia itu meletakkan pasukannya untuk membantu membangun tembok yang masih rendah. Karena apa? Kalau tembok yang tinggi musuh kan tidak bisa tembus, tapi tembok yang rendah itu kan rawan untuk
serang ya. Jadi Tuhan itu memakai kita, enggak tunggu kita sempurna saudara. Kita sudah dipakai Tuhan waktu kita itu enggak sempurna. Tapi waktu kita sambil kita dipakai Tuhan, sambil kita juga membantu orang lain membangun tembok mereka. Itulah pelayanan ya. Pelayanan kalau kita, saudara baca sendirilah nanti ya di Nehemia. Itu kita itu dipakai Tuhan untuk membangun tembok kita sendiri dan juga untuk membantu orang yang baru percaya sama Tuhan membangun tembok kebenaran mereka. Kita dan tembok kita itu akan tersusun rapi menjadi satu tubuh Kristus, satu kerajaan Allah. Dan kita nggak akan bisa membangun kehidupan kita sendiri, kekudusan kita sendiri tanpa kita mau terlibat dengan orang percaya lainnya ya. Tidak ada Tuhan, keselamatan satu orang itu harus menjadi keselamatan komunal ya. Membangun tembok, kita membangun tembok sendiri juga itu bersamaan kita juga berjaga-jaga membangun temboknya orang-orang yang kita layani atau orang-orang di sekitar kita. Dan apa yang seringkali dipakai musuh ya untuk menyerang ketika kita tahu kita mau hidup di dalam kebenaran. Oke, katakanlah orang baru percaya sama Tuhan. Oke, hari ini aku mau belajar disiplin baca firman. Seperti yang dikatakan di Nehemia 4 ya. Nehemia 4 kalau kita baca bagaimana musuh itu mengintimidasi. Iblis itu tidak akan senang saudara kalau saudara menetapkan hati untuk mengikuti kebenaran firman. Dia pasti mau menyerang. Kita baca di Nehemia 4 ayat 1. Nehemia 4 ayat 1 ya. Ketika Sanbalat mendengar bahwa kami sedang membangun kembali tembok, bangkitlah amarahnya dan ia sangat sakit hati. Sanbalat ini gambaran iblis ya, dia itu sakit hati. Ia mengolok-olok orang Yahudi. Orang Yahudi itu orang Israel yang mau bangun tembok ya. Dan berkata di hadapan saudara-saudaranya dan tentara Samaria, apa gerangan yang dilakukan orang Yahudi yang lemah ini? Apakah mereka memperkokohkan sesuatu? Apakah mereka hendak membawa persembahan? Apakah mereka akan selesai dalam sehari? Apakah mereka akan menghidupi kembali batu-batu dari timbunan puing-puing yang sudah terbakar habis seperti ini? Itu seperti iblis itu seringkali kalau kita hari ini, oke, aku mau baca firman, aku mau cari Tuhan sungguh-sungguh. Emang kamu kuat? Emang kamu bisa berapa hari bertahan? Ya, mungkin ada saudara mau mulai hari ini aku mau sungguh-sungguh membangun keluargaku. Aku mau tunduk sama suamiku. Emang kamu kuat? Emang suamimu gak megelin kamu? Emang kamu nanti anakmu gak berontak sama kamu? Lihat aja bisa tahan berapa lama kamu. Kan seperti itu ya, iblis itu seperti itu. Mungkin kita mau membangun kehidupan, kita mau menata keuangan kita gak mau hutang. Beli loh sepeda motor ini bagus loh, utang sana utang, enggak apa-apa bunganya murah gitu ya. Iblis itu kurang ajar saudara ya, kita tuh selalu digoda. Tetapi percayalah bahwa iman kekristenan, kebenaran itu yang kita akui itu selalu adalah iman yang teruji. Jadi meskipun banyak rongsokan, mungkin saya katakan itu rongsokan pemikiran ya, kita mau mengampuni, iblis bilang, ojo diampuni, kenaan, dia nyakiti kamu, dia enggak ngerti cara kamu baik, dia ngecewakan kamu, kurang ajar ini gitu ya. Saudara bayangkan iblis itu bisa taruh banyak hal. Tapi apakah kita itu mau mengalahkan kebenaran yang dipimpin roh itu mengalahkan setiap hal yang berusaha untuk menyeret kita ke bawah. Ya, dunia mengajarkan kita benci musuhmu, tapi Tuhan ajari kita kasih ampunilah musuhmu. Dunia ajarkan kita pertahankan hakmu, jangan mau kalah gitu ya. Tapi Tuhan ajarkan kita melepaskan hakmu gitu ya. Dunia mengajarkan kita terima terus ambil kesempatan, itu pinter, itu kita happy kalau kita terima banyak. Tapi Tuhan ajarkan apa? Memberi itu lebih baik, berkorban itu lebih baik gitu ya. Dunia ajarkan kita apa? Cara instan aja enak gitu. Tapi Tuhan ajarkan kita apa? Proses, nikmati diremukkan gitu ya. Dunia ajarkan hidup semaumu, kebebasan itu ada di dalam tanganmu gitu ya. Tapi Tuhan ajarkan kita apa? Hidup di dalam ketetapan Tuhan. Dan selalu apa yang ditawarkan dunia itu menjadi seperti panah api yang dilemparkan kita ya. Ketika kita mau menghidupi setiap kebenaran, panah api itu menggoda ya, selalu menjadi kayak godaan. Ya seperti ini, karena dia sakit hati, dia bingung, dia mau bikin kita itu kayak tergiur gitu ya. Dia mau bikin kita merasa aku enggak sanggup ya kayak menghidupi kebenaran ini karena tawaran untuk berdosa itu kok enak gitu ya. Dan itu jahatnya setan. Kalau kita enggak kuat kita bisa kalah. Tapi percayalah bahwa ada Nehemia yang bersama kita membangun kita, yaitu Tuhan kita ya.
kebenaran Tuhan apabila kita hidupi itu bukan untuk membatasi kita, tapi justru kebenaran apabila kita hidupi itu membebaskan kita. Itu yang membuat kita kuat, ya. Dan Amsal 26 ayat 2b itu mengatakan bahwa kutuk tanpa alasan tidak akan kena. Kalau kita membangun tembok kebenaran, kita itu tidak gampang diserang kutuk. Kalau kita masih bisa ada kutuk yang masuk, berarti tembok kita itu masih bolong-bolong, ya. Mungkin ada hal-hal yang belum kita itu rapikan, kita perlu bertobat, kita perlu rapikan, kita perlu bangun ulang kembali, ya. Setiap kita itu kan bagaikan membangun tembok, masing-masing itu berjejeran, ya, berjejeran. Ada yang temboknya sudah tinggi, ada yang temboknya juga masih pendek gitu, ya. Seperti tadi saya katakan bahwa kita itu harus saling mengawasi. Kita harus saling mengawasi dan jangan biarkan musuh itu menintimidasi, ya. Apakah kamu tuh mampu tak taat? Mampu gak komitmen? Mampu gak sabar? Mampu gak kalau kamu gak iri hati? Lihatin dia tuh dapetnya banyak loh, kamu tuh sedikit gitu, ya. Godaan-godaan iblis, ya. Jadi kamu bisa ndak tersinggung, oh dia itu menghina kamu loh, ya, gitu kan. Iblis itu kan selalu membuat kita itu memperbesar ego kita, ya, sehingga kita itu sulit untuk mau tunduk gitu, ya. Tapi saudara, merendahkan diri untuk taat sama firman itu tidak ada ruginya kok. Justru ketika kita merendahkan diri kita, Tuhan itu meninggikan kita, ya. Jangan mau ditipu oleh iblis. Iblis itu kurang ajar soalnya, ya. Ketika kita mau hidupi kebenaran, suara iblis itu kan mengintimidasi, ya, mengecohkan. Dan seringkali kita nggak sadar juga, kita nggak memperkatakan firman, tambah kita memperkatakan suara iblis. Aku nggak bisa, ya memang aku kayak gini, ya, aku ini lemah. Jangan sampai saudara seperti itu, tapi katakan Tuhan terima kasih. Kalau Tuhan hari ini aku diolah untuk menghidupi kebenaran ini, berarti aku tahu meskipun aku sakit, Tuhan tahu aku bisa dan aku percaya aku bisa. Aku bersyukur, fokuslah bersyukur kepada Tuhan sehingga tembokmu tuh baik. Seperti Nehemia, ketika Nehemia direndahkan, apa yang dilakukan Nehemia? Ya Allah kami, dengarkan bagaimana kami dihina. Ya mungkin saudara nggak dihina. Ya Allah, dengarkan bagaimana kami digoda Tuhan, ya gitu, ya. Tapi Tuhan, aku percaya Engkau mampukan aku gitu, ya. Nehemia dia mencari Tuhan. Kita pun kalau kita ada godaan banyak, kita harus perkatakan. Seperti kemarin yang dibagikan C Angel di grup, ya, C Angel, ya. Diperkatakan seperti tadi yang dibagikan C Mary. Tuhan itu mau dengar perkataan kita. Biarlah gunungmu tuh mendengarkan perkataan-perkataanmu gitu, ya. Biarlah masalah-masalah kita tuh mendengarkan perkataan kita. Kita cari Tuhan bukan hanya karena masalah kita. Masalah kita itu hanya diizinkan untuk kita bisa menghidupi atau meresponi dengan kebenaran terhadap setiap masalah-masalah yang kita alami, ya. Itu bagian yang membentuk sebagai orang percaya satu tubuh Kristus. Kita seperti membangun tembok yang berjejeran, ya. Mungkin ini temboknya Felicia bersampingan dengan tembokku, bersampingan dengan temboknya Mbak Enda, temboknya C. Petris, tapi waktu kita membangun tembok itu gambaran kita itu sedang membangun kerajaan Allah bersama. Waktu saya lemah, saya dikuatkan, mungkin C. Petris yang bawa senjata menguatkan saya gitu, ya. Dan waktu saya kuat, saya yang menguatkan Mbak Endah. Dan kita itu harus bisa ada seperti Nehemia, ya, dia bisa mengerahkan kesatuan hati antara orang Israel yang membangun tembok seperti Yesus. Mau kita bersatu hati membangun tembok ini bersama gitu, ya. Enggak seperti tadi Cek katakan, tidak ada di antara kita yang sudah sempurna. Mas Yo, kita sudah melayani pun kita mau menjaga temboknya orang sambil kita pun harus membangun temboknya kita sendiri. Mungkin ada tembok-tembok kita yang sedang diruntuhkan oleh Tuhan meskipun kita sudah melayani. Tapi saya percaya gini, Alkitab berkata bahwa orang benar bisa jatuh 7 kali tapi dia akan tetap tangguh, ya. Ada resilience, ada ketangguhan. Kalau hari ini mungkin 1 meter tembokku sudah dirobohkan oleh Tuhan. Bukan berarti aku gagal. Tapi aku bersyukur Tuhan, terima kasih. Kalau di dalam ketinggian yang level ini aku masih dirobohkan, berarti ada yang belum padat. Aku mau padatkan kembali, aku mau taat. Aku mau merendahkan diriku, membangun di dalam kebenaran yang lebih absolut. Bukan kebenaran yang setengah-setengah, ya saudara, ya. Jadi jangan putus asa, jangan mau dikalahkan oleh intimidasi. Tapi kalau kita itu memang diizinkan Tuhan, sebagian dari tembok kita sedang mungkin dirobohkan, atau mungkin saya katakan
masa-masa dimurnikan, dinikmati saja. Juga Tuhan itu waktu kita sakit, Tuhan itu juga kasih kita penghiburan. Tuhan juga kirim orang-orang menguatkan kita. Tuhan tidak pernah biarkan kita itu dirobohkan untuk kita mati kok saudara. Tuhan tuh pengen kita itu berhasil membangun tembok ya. Jadi kita itu penting ketika kita membangun tembok, kita tuh bersatu di dalam komunitas saudara ya. Supaya kita itu bisa diingatkan, ditegur. Apalagi saya sangat menghargai hari-hari waktu hari weekday ya. Di tempat ini ada doa syafaat. Dan itu menjadi masa-masa di mana saya sangat-sangat dikuatkan karena setiap kali saya lemah di situ teman-teman pendoa itu menguatkan saya dan saya terhibur loh. Kadang-kadang enggak harus saya cerita masalah apa, tapi Tuhan itu bisa mengutarakan lewat mereka. Lihat ya, Tuhan tuh begitu nyata ya. Dan itu loh kekuatan doa saudara ya. Makanya kita enggak boleh di dalam membangun tembok, kita enggak bisa membangun tembok sendiri. Di dalam membangun tembok itu membangun kebenaran, membangun pelayanan, membangun kehidupan. Kita enggak bisa sendirian, kita perlu orang-orang bersama kita dan kita jangan meremehkan siapapun yang ada di samping kita membangun, karena di dalam kitab Nehemia ini yang membangun tembok ini segala macam orang loh. Ada yang pejabat, ada yang petinggi, ada yang orang kaya, ada yang jual rempah, segala kalangan saudara. Jadi dalam membangun kehidupan tubuh Kristus kita jangan pilih-pilih juga ya. Kita ini hanya mau sama kalangan tertentu, sama kalangan ini kita remehkan, kita enggak mau. Karena Tuhan Yesus enggak seperti itu. Kalau kita pilih-pilih berarti tembok kita juga tembok yang kropos karena kita tidak membangun berdasarkan kebenaran yang mutlak. Saudara tahu cara iblis itu menipu kita itu seperti apa ya saudara? Ini loh. Musuh itu, Nehemia 4 ayat 11. Tetapi lawan-lawan kami berpikir mereka tidak akan tahu dan tidak akan melihat apa-apa sampai kita ada di antara mereka, membunuh mereka dan menghentikan pekerjaan itu. Jadi kalau kita enggak siaga waktu kita bangun tembok, iblis itu nyusupnya halus. Enggak apa-apa lah, enggak usah doa, capek kok hari ini. Ya toh, enggak apa-apa, enggak usah baca firman, yang penting denger no khotbah. Ya kan, halus toh. Enggak apa-apa, kamu hari ini marah sama dia, kan demi kebaikan dia juga. Nanti kalau kamu sudah marah, nanti kamu membenarkan. Padahal kita marahnya sampai dendam kesumat, kita enggak sadar ya kan. Halus-halus, banyak hal yang halus-halus. Kita harus mau menyelidiki hati kita sendiri supaya yang halus-halus pun jangan sampai tembus ya saudara ya. Kita harus bersenjata Kristus ya. Dan kalau kita lihat ya, tembok-tembok siapa yang bisa disusupi oleh bisikan-bisikan halus tidak sadar ini? Adalah mereka yang temboknya masih pendek ya saudara. Maka kita itu harus terus mengokohkan kebenaran. Tidak cukup dengar khotbah, tidak cukup baca renungan di grup WA, tidak cukup baca renungan harian firman singkat, tapi baca firman sendiri saudara. Saya jadi orang Kristen dari umur 14 ngalami Tuhan, 19 baru baptis, cukup lama ya bandel. Tapi kenal Tuhan umur 33. Selama dari 19 sampai 33 tahun buka firman itu enggak ngerti saudara ya, malunya setengah mati kalau ikut komsel ditanyain Nehemia di mana, saya enggak ngerti, saya harus di halaman depan. Karena saya enggak pernah baca firman, saya enggak kenal Tuhan. Saya ke gereja bisa nangis, bisa, tapi di gereja ngomong apa firman enggak ada yang saya ngerti. Saya bisa yes amin amin, tapi hidup saya enggak berubah, saya enggak ngerti. Saya mungkin bisa ke gereja rutin, tapi saya enggak ngalami perubahan. Saya mau katakan, tanpa membaca firman, tanpa berdoa bersungguh-sungguh cari Tuhan, ikut ibadah berkali-kali enggak ada gunanya. Karena selama hatimu belum mau berkomitmen, kalau kita cuma mau cari Tuhan apa? Aku mau cari Tuhan, mau tahu buat keluargaku, buat buka bisnis ini bener enggak? Buat ini siapa sembuh, buat ini jodoh, buat supaya ini ya apa ini, aku masalahku ini selesai. Kalau cari Tuhan cuma untuk masalah kita, kehendak kita, percayalah kamu belum kenal Tuhan. Cari Tuhan itu Tuhan apa kehendakmu. Kalau kita mau kenal kehendak Tuhan berarti siapa apa? Dibersihkan hidupmu, diruntuhkan hidupmu, mengalami hal yang gak enak saudara. Kalau kita ya perempuan, kita mau belajar tunduk sama suami, berarti siap-siaplah bahwa suamimu akan menjadi orang yang menguji hidupmu ya. Kalau kita ngomong kita mau tunduk,
nggak ngalami, jangan bilang itu kita tunduk, kita belum teruji, cuma mulut saja saudara ya. Membangun tembok kebenaran, setiap kebenaran tuh harus teruji, harus dilewati, dihidupi. Saya pernah ngalami masa-masa di mana ini ya kesaksian live ya sudahlah nggak apa-apa. Maksudnya menghadapi gitu ya, kayak hutang nggak dibayar, aduh saudara ya, itu sudah geter semua ya. Siapa rela hutang nggak dibayar, bener nggak saudara? Kadang-kadang orang bisa marah. Tapi sampai satu titik saya bilang, Tuhan dibayar nggak dibayar, aku tetap mengasihi Tuhan, aku tetap mencintai Tuhan. Apakah kita itu bisa berkata, Tuhan yang aku mau tuh itu ini Tuhan, tapi kalau ini enggak turuti Tuhan, aku tetap percaya sama Tuhan. Kalau kebenaran yang Tuhan mau untuk aku berlawanan dengan keinginan hatiku, Tuhan aku mau keluargaku kayak gini, anakku kayak gini, masalahku kayak gini, bisnisku kayak gini, berkatku kayak gini. Tapi kalau tidak sesuai, Tuhan aku tetap percaya. Karena cari Tuhan pada akhirnya apa? Cari kehendak Tuhan, bukan cari kehendak kita. Semakin kita kenal Tuhan, kehendak kita cocok sama kehendak Tuhan. Tapi waktu kita belum kenal Tuhan, otomatis kehendak kita banyak tidak cocok ya saudara ya. Jadi kalau saudara mau belajar cara singkat itu, wis lah, lebih baik jangan punya banyak kehendak. Lebih baik Tuhan aku mau ngerti kehendakmu. Lebih cepat saudara daripada mempertahankan kehendak kita babak belur nanti ya. Tembokmu banyak dirobohkan nanti nangis saudara ya. Dan kalau kita lihat ya di ayat 17 ya. Ya. Nehemia 4 ayat 17 yang membangun di tembok, orang-orang yang memikul dan mengangkut melakukan pekerjaannya dengan satu tangan dan tangan yang lain memegang senjata. Waktu kita membangun kehidupan tembok kita dengan kebenaran, kita juga harus siaga ya, serangan di pikiran-pikiran itu kita jaga supaya kita nggak sampai salah langkah ya. Nehemia pun yang sudah mungkin pemimpinnya saja ya, itu pun masih mengalami intimidasi loh. Dari nabi-nabi palsu loh saudara. Tadi saya katakan serangan itu bisa dari musuh ya. Serangan itu bisa dari luar kota menyerang kita. Tapi yang serangan tingkat tinggi adalah serangan dari dalam saudara ya. Tapi itu gak akan saudara hadapi kalau saudara belum tingkatnya tinggi. Karena Tuhan tuh tahu levelnya kita menghadapi peperangan masing-masing ya. Di level tinggi seranganmu bukan dari orang yang di luar. Seranganmu dari orang yang di dalam saudara. Saya melihat ada contoh ya. Nabi muda dan nabi tua. Kenapa nabi muda itu kok dengar dari Tuhan, kok bisa disesatkan oleh nabi tua? Bener gak saudara ya? Lihat nabi tua loh, sama-sama nabinya Tuhan loh, sama-sama nabi yang dulu dipakai sama Tuhan. Kok bisa menyesatkan nabi muda itu? Gimana saudara? Ya, jadi kadang-kadang kita itu sama Tuhan besi menajamkan besi. Setiap kita bertanggung jawab membangun tembok kita masing-masing. Kita harus bisa melewati sakit hati ya. Kita harus bisa melewati tidak disukai orang tapi yakin apa yang Tuhan katakan kita mau kerjakan. Itu hal yang kadang-kadang orang dalam, mungkin orang yang lebih senior ya. Kenapa kalau kita bilang gini, nabi tua, ini contoh dari nabi tua dan nabi muda. Kenapa nabi tua itu kok mau menyesatkan nabi muda? Mungkin nabi tuanya itu iri ya. Kenapa kok yang dipakai sekarang nabi muda kok bukan dia? Kan kita nggak ngerti ya. Berarti apa? Nabi tua saya percaya temboknya sudah tinggi. Tetapi kenapa nabi tua itu kok masih bisa salah kaprah gitu ya. Berarti mungkin ada keropos-keropos di temboknya dia. Dan kita pun ya sampai seberapa tinggi kita membangun tembok kita harus padat. Supaya hati kita itu murni, supaya kita itu nggak sampai di dalam ketinggian Tuhan robohkan, tambah sakit saudara. Di dalam kita itu sudah banyak orang semakin tinggi rohani, bukan semakin rendah hati, tapi semakin sombong, semakin merasa, wih aku ini wis jadi setengah Tuhan gitu ya. Saya ingat Pak David itu selalu katakan kepada saya gini, aku tuh gak seneng loh kalau orang itu bilang sama saya gini, oh aku doakan Pak David semakin dipakai Tuhan, semakin luar biasa. Ojo, lebih baik doakan aku semakin rendah hati, semakin tahu diri gitu ya. Saya memikirkan, betul sekali saudara. Sekarang kita lihat ya, mungkin dulu saya enggak tahu, saya kalau lihat pendeta sing begitu wow gini, saya juga terkesima ya kan, waduh Tuhan ini luar biasa dipakai Tuhan kok hebat gitu ya. Tapi waktu saya membaca
Paulus, kita kalau lihat tulisannya Paulus itu begitu dalam. Tapi saudara tahu enggak, modelnya Paulus itu enggak bejaji saudara ya. Paulus itu enggak keren modelnya kayak pendeta-pendeta yang keren-keren perlente zaman hari-hari ini saudara. Paulus ini bahkan dia dianggap nabi yang rasul yang kayak kalah gitu ya. Derajatnya rodok rendah. Berarti apa? Penampilannya dia tuh enggak keren saudara. Jadi apa? Semakin dia dewasa, dia semakin rendah hati, bukan semakin perlente dia itu ya. Maka di situ kita mulai merenungkan gitu loh ya. Orang-orang yang dipakai Tuhan, kalau semakin glamor, kita mempertanyakan sebetulnya ya, saudara ya. Dan Tuhan, saya minta ampun, saya juga minta dimampukan ya. Saya jangan sampai seperti itu. Saya takut saudara ya. Karena apa? Apa yang kita omongkan, apa yang kita rundingkan hari ini juga itu menjadi tolak ukur juga buat saya juga, buat setiap kita ya saudara ya. Karena kita nggak sadar. Saya percaya orang tuh nggak sadar. Nggak ada orang kalau sadar itu mau ya. Tapi biarlah kita itu dekat sama Tuhan, dimampukan Tuhan. Karena apa? Terus terang saudara, kalau kita glamor, orang tuh berani enggak deketi kita saudara, enggak berani saudara. Jadi kita itu ya rapi di dalam tempatnya lah ya. Oke lah kalau di pesta mau glamor sedikit, mungkin pesta diundang di kalangan tinggi mau glamor ya silakan. Tapi waktu misi ya jangan glamor-glamor toh, misi rambutnya jambul ya siapa berani deket ya kan saudara ya. Jadi kita bisa menempatkan, saya percaya roh Tuhan itu tertib ya, bisa menempatkan diri di posisi. Kalau kita membangun tembok kebenaran kita itu murni, benar, padat, pasti saudara, kita itu bisa bertindak tepat di dalam setiap saat. Ya, kita baca di Nehemia 6, kita jangan menyerah ya membangun tembok itu. Kalau kita lihat Nehemia 6, pada akhirnya temboknya itu jadi. Sebentar ya. Tembok jadi itu Nehemia 6 ayat 15. Maka selesailah tembok itu ya pada 25 bulan Elul dalam waktu 52 hari. Jadi suatu saat tembok kita akan jadi. Kapan tembok kita itu jadi? Kalau kita baca di Roma 8:19 ya. Roma 8:19. Sebab dengan sangat rindu seluruh makhluk menantikan saat anak-anak Allah dinyatakan. Jangan sampai menyerah sampai Kristus menjadi nyata dalam hidup kita. Ya, masalah-masalah yang kita hadapi itu sebetulnya hanya satu bagian yang harus kita lewati untuk membentuk kita menjadi serupa. Jadi masalah itu bukanlah masalah utama. Masalah utama itu adalah keserupaan ya. Kalau kita bisa memikirkan dengan pikiran Kristus, tujuan yang kita kejar itu bukan selesainya masalah, bukan selesainya diolah, tapi selesainya jadi seperti Tuhan Yesus. Ya, karena dunia ini mau lihat anak-anak Allah dinyatakan. Waktu Lucifer begitu dipakai Tuhan, dia sombong, dia jatuh. Tapi Tuhan itu memilih kita. Dia tidak menebus Lucifer, dia memilih kita. Karena dia mau ngangkat kita, dia izinkan Adam dan Hawa jatuh. Supaya apa? Di dalam keterpurukan Adam dan Hawa ada kuasanya yang dinyatakan. Bagaimana dia mengangkat yang dari terkutuk dan terpuruk, dia angkat, dia bisa nyatakan ini loh mahakaryaku, ini loh anakku. Meskipun aku angkat, tapi tidak sombong. Setiap kita mempunyai pertandingan iman kita masing-masing, membangun tembok kita masing-masing. Tapi marilah kita itu sampai di mana tujuan. Ketika kita mengakhiri hidup kita, Tuhan itu puas melihat kita itu, ini loh anakku, ini loh yang selama hidup ini taat sama aku. Biarlah Tuhan yang menilai dan mengukur kehidupan kita. Ya, sekian firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur. Terima kasih buat kebenaran-Mu. Bapa, mampukan kami memiliki kerelaan untuk membangun tembok kebenaran yang dipimpin oleh Roh-Mu di dalam kehidupan kami. Tuhan, kami akui kami lemah. Kadang-kadang kami izinkan tanpa sadar musuh menyerang. Kadang-kadang kami keok, tapi kami percaya Engkau seperti Nehemia. Engkau tidak pernah menyerah dan Engkau mengirimkan orang-orang untuk menguatkan kami, membangun kami. Sampai Tuhan seluruh tembok kota Yerusalem, sampai seluruh tembok kerajaan-Mu menjadi kokoh. Mari Tuhan, Engkau mempersiapkan kami, Engkau membuat mata kami melihat tertuju kepadamu. Bahwa masalah kami bukanlah tujuan kami, tapi
tujuan kami adalah keserupaan dengan Engkau. Dan Engkau pakai setiap masalah itu menjadikan itu kebaikan untuk tujuan keserupaan itu. Mampukan kami berjalan Tuhan di dalam setiap hal yang kita alami. Kami memutuskan untuk bertindak di dalam kebenaran-Mu. Tuhan pimpin kami meletakkan apa yang perlu kami letakkan. Sehingga bata kami disusun dengan semen-semen yang padat, kebenaran yang mutlak, tidak tercampur, kebenaran yang murni yang dibangun oleh tangan Tuhan sendiri. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur buat pagi ini. Kasih karunia-Mu menyertai, memampukan setiap anak-Mu menghidupi kebenaran firman-Mu. Jadikan kami anak-anak-Mu Tuhan yang kokoh membangun tembok kami. Dan jadikan kami anak-anak Allah yang dinyatakan di pada waktunya. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin.